Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Lutfi Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai judul yang saya ajukan, yaitu Sistem Informasi Pelayanan RT 06 RW 02 Desa Batuan guna merealisasikan desa digital berbasis web. Pada pembahasan kali ini kita sampai pada deskripsi sistem. Oke, langsung saja di sini saya sudah membuat deskripsi sistemnya, di mana mencakup deskripsi solusi dan desain sistem. Oke, langsung saja di sini saya akan bacakan bab 3 deskripsi sistem. Dalam pembuatan suatu sistem, harus dilakukan perencanaan dan perancangan sistem yang sesuai dengan tujuan serta permasalahan yang dihadapi. Bab ini akan membahas secara rinci mengenai perencanaan dan perancang sistem yang akan dibuat. 3.1 Deskripsi solusi. Sistem informasi pelayanan yang akan dibangun tentunya harus memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada pada RT 06 RW 02. Untuk menghasilkan sistem informasi pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan RT 06 RW 02, tentu perlu adanya proses wawancara untuk menganalisa fitur apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada Sistem Development Life Cycle atau SDLC, yaitu dengan perencanaan, analisa, desain, dan implementasi. Pada tahap awal, yaitu perencanaan, pengumpulan data dilakukan untuk kepentingan penelitian, terutama melalui wawancara dengan pengurus RT 06 RW 02. Hal tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi sistem yang sedang dipakai. Selain hal tersebut, pada tahap ini juga dilakukan pengumpulan data yang terkait dengan layanan yang disediakan, serta dokumentasi pendukung lainnya. Setelah dilakukan pengumpulan data, selanjutnya data yang diperoleh dikaji untuk dilakukan analisa permasalahan dengan menentukan masalah yang timbul beserta akibatnya atau dampaknya. Dari proses analisa tersebut akan menghasilkan temuan meliputi apa saja yang dibutuhkan untuk menangani permasalahan yang ada, di mana nantinya hasil analisa tersebut akan dijadikan landasan dalam membuat desain sistem informasi pelayanan RT 06 RW 02. Setelah tahap perencanaan, analisa, dan desain sistem selesai dilakukan, selanjutnya akan masuk pada tahap terakhir, yaitu mengimplementasikan desain sistem yang telah dibuat dan tentunya akan dilakukan uji coba pada sistem yang bertujuan untuk menentukan apakah sistem yang dibangun layak atau tidak digunakan pada RT 062 RT 06 RW 02. Oke, itu untuk deskripsi solusi. Selanjutnya desain sistem. Sistem informasi yang diusulkan dapat diakses warga dengan menggunakan PC atau laptop, tablet, atau smartphone, sehingga tidak terbatas ruang dan waktu untuk menggunakan sistem informasi ini. Oke, di sini ada gambar 2.1, yaitu use case diagram sistem informasi pelayanan RT RW yang akan dibangun, di mana warga bisa melihat pengumuman, melakukan pengajuan layanan, menyampaikan aspirasi, dan pengurus RW atau aktor pengurus RT RW bisa mengelola pengumuman, mengelola data aspirasi, serta mengelola data warga, mengelola data RT, mengelola data RW, di mana pengelolaan data kependudukan ini merupakan sub dari mengelola data kependudukan. Selanjutnya di sini ada desain sistem informasi pelayanan RT RW, di mana user yaitu warga, dalam hal ini yaitu warga dan pengurus RT RW akan melakukan request pada web browser ya, di website nantinya yang diakses dengan web browser pada PC atau laptop, tablet, atau smartphone. Yang nantinya akan melalui jaringan internet dan akan diteruskan pada web server serta scripting PHP yang dibuat untuk membangun website ini. Selanjutnya akan melibatkan database yang nantinya akan dibentuk atau membuat respon yang akan dikirimkan dalam bentuk visualisasi lagi dan dikembalikan pada user. Kurang lebih seperti itu. 3.2.1 yaitu penjelasan use case diagram. Secara umum, user sistem ini adalah RT RW atau yang dalam hal ini mewakili pengelola sistem atau pengurus RT RW dan warga. Fitur-fitur yang dibutuhkan meliputi pendataan data kependudukan, pengelolaan pengumuman, pengelolaan pengajuan layanan, dan pengelolaan aspirasi. Untuk mendukung sistem yang diusulkan dapat dimenurkan sebuah use case diagram seperti gambar 2.1. Jadi seperti ini ya untuk use case diagramnya. Selanjutnya di sini ada penjelasan desain sistem. Dalam rekayasa perangkat lunak, suatu aplikasi web adalah suatu aplikasi yang diakses menggunakan penjelajah web.
melalui suatu jaringan seperti internet atau intranet. Ia juga merupakan suatu aplikasi perangkat lunak komputer yang dikodekan dalam bahasa yang didukung penjelajah web seperti HTML, JavaScript, Ajax, Java, dan lain-lain, dan bergantung pada penjelajah tersebut untuk menampilkan aplikasi. Dari desain sistem ini bisa dijabarkan. Yang pertama itu ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, adalah sebuah protokol jaringan lapisan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hypermedia. HTTP adalah sebuah protokol meminta atau menjawab antara klien dan server. Sebuah klien HTTP seperti web browser atau robot dan lain sebagainya biasanya memulai permintaan dengan membuat hubungan ke port tertentu di server web hosting tertentu, biasanya port 80. Klien mengirimkan permintaan HTTP juga dikenal dengan user agent. Lalu yang B yaitu internet. Interconnection network atau internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung. Internet berasal dari bahasa lain inter yang berarti antara. Internet merupakan jaringan yang terdiri dari miliaran komputer yang ada di seluruh dunia. Internet melibatkan berbagai jenis komputer serta topologi jaringan yang berbeda. Dalam mengatur integrasi dan komunikasi jaringan digunakan standar protokol internet yaitu TCP/IP. TCP bertugas untuk memastikan bahwa semua hubungan bekerja dengan baik, sedangkan IP bertugas untuk mentransmisikan paket data dari satu komputer ke komputer lainnya. Selanjutnya yaitu C, web server. Web server merupakan software yang memberikan layanan data yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan browser web dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Untuk web servernya sendiri di sini pada pembangunan sistem informasi ini akan menggunakan web server Apache. Selanjutnya web browser. Browser adalah sebuah aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk menampilkan halaman web. Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla adalah contohnya. Pendeknya, untuk web browser merupakan aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk menemukan, mengambil, dan juga menampilkan konten di World Wide Web atau WWW, termasuk halaman web, gambar, video, dan file lainnya. Sebagai model client server, browser ini jangka klien pada komputer yang kontak server dan permintaan informasi. Jadi yang berinteraksi langsung dengan user itu pada web browser yang nantinya akan menampilkan visualisasi. Selanjutnya yaitu database. Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola demikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Pengertian lain dari database adalah sistem yang berfungsi sebagai mengumpulkan file, tabel, atau arsip yang terhubung dan disimpan dalam berbagai media elektronik. Database yang digunakan pada sistem ini adalah MySQL, di mana terdapat beberapa arsitektur yaitu standalone, centralized system, sistem client server. Pada sistem ini, database digunakan untuk menyimpan data warga, data pengajuan pelayanan, data aspirasi, dan data pengumuman. Kurang lebih seperti itu untuk desain sistem pada sistem informasi pelayanan RT RW yang dibangun pada penelitian ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan kali ini, yaitu deskripsi sistem. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kedepannya akan dilakukan pengembangan lagi. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.